Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sekar Ayarisi dengan NIM 270242492. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil project based learning dari kelompok saya, grup 5, yang berjudul mengurangi kesenjangan ekonomi melalui akses pendidikan dan pelatihan, yang berkaitan dengan SDG nomor 10, yaitu berkurangnya kesenjangan. Langsung saja ke latar belakangnya. Kesenjangan ekonomi merupakan tantangan besar di Indonesia. Penyimpangan ini disebabkan oleh perbedaan dalam akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan kesempatan ekonomi. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran yang penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas individu untuk bersaing di pasar kerja. Namun, akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas seringkali terbatas, terutama di daerah terpencil. Pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan. Pendidikan merupakan modal utama bagi negara berkembang untuk menghadapi persaingan global. Menurut para ahli, Mankiw, pendidikan mempunyai hubungan yang positif dengan pendapatan, di mana seseorang yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi, umumnya mempunyai kualitas, produktivitas, dan pendapatan yang tinggi. Dari latar belakang tersebut, didapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan di Indonesia mempengaruhi kesenjangan ekonomi. Kemudian, apa saja faktor yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber Bapak Tri Ari, spesialis bidang training dan konsultasi di bidang manajemen, YKK Zipko. Dari hasil wawancara, didapat beberapa hasil temuan di lapangan juga. Yang pertama, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan di Indonesia memiliki dampak yang mendalam terhadap kesenjangan ekonomi. Salah satu isu utamanya adalah kualitas pendidikan yang berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar, sekolah seringkali memiliki fasilitas dan pengajaran lebih baik. Sedangkan di daerah terpencil, akses pendidikan yang berkualitas sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan perbedaan keterampilan dan pengetahuan yang membuat individu di daerah pedesaan sulit untuk bersaing di pasar kerja. Keterbatasan dalam pendidikan mempengaruhi peluang kerja. Banyak lulusan dari daerah yang kurang terdidik dan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi. Hal ini memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan yang tidak. Selain itu, pendidikan adalah kunci untuk mobilitas sosial. Ketidakadilan dalam akses pendidikan membuat individu dari latar belakang ekonomi rendah terjebak dalam kondisi sosial yang sulit diubah. Beberapa faktor yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, yaitu meliputi masalah ekonomi, di mana biaya pendidikan dan transportasi yang seringkali terlalu tinggi untuk keluarga yang berpenghasilan rendah. Nah, faktor geografis juga berperan, seperti lokasi yang terpencil, seringkali tidak memiliki sekolah atau pusat pelatihan yang terdekat. Selain itu, kurangnya infrastruktur seperti gedung sekolah yang memadai dan ketersediaan pengajar yang berkualitas juga menjadi tantangan yang besar. Nah, untuk mengatasi kesenjangan ini, beberapa solusi dapat diterapkan. Yang pertama, pemerintah perlu menyediakan pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas untuk semua anak, terutama di daerah terpencil. Beasiswa dan bantuan keuangan juga dapat membantu siswa dari keluarga yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya mereka. Selain itu, mendirikan lebih banyak program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat memastikan lulusan memiliki keterampilan yang dapat langsung diterapkan. Selain itu, kemitraan antara institusi pendidikan dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri. Penggunaan teknologi untuk memberikan akses pendidikan secara online juga dapat membantu menjangkau daerah terpencil. Program pembangunan kapasitas untuk guru dan kebijakan pendidikan inklusif juga perlu diterapkan agar semua anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akses pendidikan dan pelatihan dapat meningkat, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Solusi yang dapat ditawarkan dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui akses pendidikan dan pelatihan diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Untuk mendukung pendidikan inklusif, pemerintah harus memperkuat kebijakan mereka dengan memberikan beasiswa dan subsidi pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat yang kurang terwakili. Selain itu, investasi harus ditingkatkan dalam infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil dan tertinggal untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses ke pendidikan yang memadai. Kurikulum pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah, agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan dapat berkontribusi secara langsung pada ekonomi.
Program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, hingga sektor swasta. Pembelajaran jarak jauh harus dioptimalkan untuk mencapai daerah yang sulit diakses. Untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kebijakan pendidikan inklusif, dan program pembangunan kapasitas guru harus diterapkan. Refleksi pribadi, dalam konteks BINUS, Graduate Attributes atau BGA, proyek ini mengasah berbagai keterampilan yang relevan. Ada 9, yaitu yang pertama, Global Standard Technical Competencies. Saya tingkatkan melalui pemahaman tentang sistem pendidikan di Indonesia dan bagaimana faktor seperti lokasi dan fasilitas berpengaruh pada kualitas pendidikan. Diskusi dengan narasumber ini membuat saya lebih kritis terhadap isu-isu pendidikan global. Adaptability sangat penting ketika saya harus menyesuaikan teknik wawancara dengan pertanyaan yang berdasarkan respon narasumber. Kemampuan beradaptasi ini membuat kepercayaan diri saya dalam berkomunikasi dengan berbagai kalangan ini meningkat dan memperkuat. Melalui project-based learning ini, saya juga mengembangkan apply management skills dengan merancang pertanyaan yang relevan dan strategis sesuai dengan tujuan dari proposal untuk menggali informasi. Collaboration juga muncul saat bekerja dalam tim untuk mempersiapkan wawancara di mana kita saling bertukar ide untuk memperkuat rasa kebersamaan dan memfasilitasi pembelajaran yang kolektif. Critical dan creative thinking terasah ketika kami menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, serta mencari solusi inovatif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Dalam konteks digital dan teknologi fluency, penggunaan platform digital untuk melakukan wawancara dapat mendemonstrasikan kemampuan saya dalam memanfaatkan teknologi. Pengalaman ini juga membutuhkan growth mindset, di mana saya menyadari pentingnya belajar dari setiap pengalaman. Inisiatif saya juga terlihat dalam upaya untuk melakukan riset lebih lanjut mengenai topik yang dibahas. Dan yang terakhir, social awareness saya juga meningkat, di mana saya menyadari betapa mendalamnya dampak ketidakadilan dalam pendidikan terhadap masyarakat. Melalui project-based learning ini, saya merasa lebih tergerak untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan kesenjangan ekonomi di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.